Lagi asik scrolling, tiba-tiba kena quarter life crisis. Jujur hidup makin kesini makin no counter banget masalahnya. Mulai dari ghosting gebetan, skripsi yang mandek, sampai ekspektasi orang tua yang bikin mental health kita kembang kempis. Tapi pernah nggak sih lo mikir, gimana kalau semua drama itu sebenarnya cuma konten di pikiran lo doang? Di video kali ini kita bakal deep dive satu buku legendaris, yaitu Philosophy Teras. Kita bakal bahas gimana caranya tetap stay dan santuy meskipun dunia lagi nggak baik-baik saja. No more overthinking, let's get into the stoic way. Resensi buku menghadapi kesusahan ala Filosofi Teras. 1. Memahami realita. Dunia bukan tentang lo. Buku ini dibuka dengan sebuah tragedi yang sangat memilukan. Kisah Evan dan Nathan, dua anak kecil yang menjadi korban bom gereja di Surabaya pada tahun 2018. Melalui kisah ini, Henry Manampiring ingin menunjukkan bahwa kemalangan yang benar-benar berat bisa menimpa siapa saja, bahkan mereka yang paling tidak bersalah sekalipun. Poin utama yang ditekankan dalam bab ini adalah bahwa dalam stoicisme, segala sesuatu yang bersifat eksternal seperti opini orang, cuaca, hingga bencana dianggap sebagai indifferent atau netral. Hal-hal tersebut tidak baik dan tidak buruk karena tidak bisa menentukan kualitas karakter kita. Yang menjadikan sebuah peristiwa itu buruk atau baik bukanlah kejadiannya, melainkan interpretasi atau pikiran kita sendiri. 2. Mengapa kita sering merasa sengsara? Seringkali saat musibah datang, kita justru memperburuk keadaan dengan pikiran irasional kita sendiri. Kita cenderung bertanya, kenapa gue? Tuhan gak adil, atau gue gak layak dapetin ini. Menurut Filosofi Teras, ini adalah pemborosan energi karena kita fokus pada hal-hal di luar kendali kita. Apapun yang sudah terjadi, baik itu semenit yang lalu atau 10 tahun yang lalu, sudah masuk ke dalam kategori masa lalu yang berada di luar kendali kita. Daripada sibuk mempertanyakan mengapa, stoicisme mengajak kita untuk segera fokus pada solusi yang ada di masa depan. 3. Mengubah musibah menjadi ujian karakter. Filosofi Teras mengajarkan kita untuk melihat setiap kesulitan sebagai ujian. Mirip seperti ujian sekolah yang menguji mata pelajaran tertentu, bedanya ujian hidup menguji virtue atau kualitas karakter kita. Seneca pernah berkata bahwa kesusahan yang datang terus-menerus justru membawa berkah karena pada akhirnya ia akan memperkuat orang yang mengalaminya. Ini adalah konsep "what doesn't kill you makes you strong". Buku ini memberikan contoh nyata dari tokoh-tokoh besar yang pernah gagal total sebelum sukses. Contohnya, Walt Disney yang dipecat karena dianggap kurang imajinasi. Oprah Winfrey dipecat karena dianggap terlalu emosional saat membawa berita. Thomas Edison pernah dibilang terlalu bodoh untuk belajar apapun. Steve Jobs dipecat dari Apple, perusahaan yang ia dirikan sendiri. Semua tokoh ini membuktikan bahwa kita memiliki kendali penuh untuk menarik manfaat dari nasib yang kurang beruntung sekalipun. 4. Melawan pola pikir destruktif atau konsep 3P. Dalam menghadapi masa-masa sulit, kita harus waspada terhadap 3 pola pikir merusak atau 3P yang biasa menghambat pemulihan mental kita. P yang pertama yaitu personalization atau personalisasi. Menganggap semua musibah adalah kesalahan pribadi kita secara mutlak. Padahal, banyak hal yang terjadi di luar kendali atau hanya sebagian kecil yang bisa kita kontrol. P yang kedua yaitu pervasiveness atau pemberatan, yaitu menganggap suatu kegagalan di suatu bidang berarti kegagalan di seluruh hidup. Misalnya putus cinta bukan berarti karir atau studi lo gagal juga. P yang ketiga yaitu permanence atau permanensi, yaitu keyakinan bahwa rasa sakit atau duka ini akan berlangsung selamanya. Faktanya, sebagian besar emosi negatif akan terasa lebih ringan sering berjalannya waktu. 5. Amor fati, atau mencintai nasib. Nasihat dari Marcus Aurelius sangat kuat. Jika sesuatu datang dari alam atau nature, maka terimalah dengan senang hati. Ini disebut sebagai love of fate atau mencintai nasib. Jika masalah itu muncul karena kesalahan kita sendiri yang tidak selaras dengan alam, tugas kita adalah mencari tahu cara memperbaikinya dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. 6. Strategi bertahan atau endure. Kemenangan dalam hidup ala Stoa bukan berarti kita mengalahkan masalah dengan kekuatan otot, melainkan dengan bertahan sampai masalah itu sendiri lelah. Marcus Aurelius menggunakan analogi tebing karang, jadilah tegar meskipun terus dihantam ombak, sampai air di sekitarmu menjadi tenang. Kadang-kadang yang kita butuhkan hanyalah untuk tetap berdiri dan tidak menyerah sampai badai berlalu. 7.
latihan menderita atau poverty practice. Salah satu teknik unik dalam stoicisme adalah practice poverty atau latihan menderita secara rutin. Tujuannya bukan untuk menyiksa diri, tapi untuk memperkuat jiwa saat keadaannya sedang baik. Contoh latihannya antara lain, makan makanan yang sangat sederhana dan murah, mengenakan pakaian yang paling biasa atau lama, sengaja tidak menggunakan fasilitas mewah atau seperti tidur tanpa AC atau puasa internet. Dengan melakukan ini selama beberapa hari, kita akan menyadari bahwa kondisi yang kita takuti ternyata tidak semenakutkan itu. Ini membantu kita melawan hedonic adaptation atau kecenderungan manusia untuk cepat bosan dengan kemewahan dan selalu menginginkan lebih. Kesimpulan, pikiran adalah senjata utama. Intisari dari bab ini adalah bahwa musibah hanyalah opini atau nilai yang kita tambahkan sendiri. Meskipun peristiwa eksternal berada di luar kendali kita, respon kita sepenuhnya ada di tangan kita. Keuletan sejati tidak datang dari uang atau otot, tapi dari pikiran yang mampu mengubah halangan menjadi jalan itu sendiri. Apakah lo tertarik untuk mencoba latihan menderita? Seminggu tanpa internet atau tanpa jajan kopi kekinian demi melatih mental stoik lo? Tulis di kolom komentar ya.